Diansa, silakan Pak Diansa. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya menarik, saya lihat kita bicara tentang alergi terhadap sengat eh, lebah. Sebenarnya ada juga dari bee pollen atau bee breath itu juga bisa buat menyebabkan alergi. Itu istri saya mengalami sendiri ketika konsumsi bee breath atau bee pollen itu langsung gatal-gatal sama eh, jantung agak berdebar-debar. Nah, saya juga mau belajar banyak sama Pak. Itu pertama pertanyaan. Mungkin alergi tidak hanya dari produk lebah hanya disebabkan oleh Venom, tapi juga mungkin oleh produknya sendiri seperti Bibret tadi dari itu. Saya nanti belajar banyak tentang terapi tentang stroke karena saya mengalami seperti itu. Saya pikir itu mungkin masukan saja buat Pak Wima bahwa bibret, bi pollen itu bisa menyebabkan alergi juga. Makasih. Baik, terima kasih Pak Diansa. Ini kita lanjut dulu ya ke Pak Tianto. Silakan Pak Tianto. Oh iya, terima kasih itu penjelasannya sangat menarik itu Pak. Tadi saya mencatat beberapa hal Pak, perihal alergi ya. Saya kira semua praktisi mengalami hal-hal alergi ini, kasus-kasus alergi. Kebetulan latar belakang saya kimia Pak. Dan mungkin saya coba pelajari beberapa hal perihal yang berkaitan dengan alergi. Saya lebih suka menyebutnya bukan sebagai alergi, Pak, tapi seperti yang tadi di slide keberapa Bapak sampaikan juga di situ, reaksi yang berlebihan atau hipersensitif kalau saya sebut, Pak. Hipersensitif ini biasanya disebabkan oleh protein ya, asam amino. Dan kita tahu kalau racun lebah itu basisnya protein, asam aminonya high density di situ. Kemudian di pollen dan hampir di semua produk lebah itu mengandung protein, sedikit mungkin di madu dan sangat sedikit bahkan mungkin bisa dibilang trace aja kalau di propolis. Saya hanya ingin memberikan sedikit pengalaman saja dan pandangan mungkin Pak ya. Saya memandang kalau alergi itu atau hipersensitif itu adalah reaksi positif secara umum menurut saya karena sifat dari racun lebah khususnya itu bisa memberikan stimulasi terhadap sistem imun kita Pak ya. Sehingga yang terbiasa, yang rutin, meskipun dia tidak sedang sakit, dia menerima sengatan lebah atau dia mengkonsumsi produk lebah, baik itu di pollen, bibred, ataupun larva lebah, atau madu, dan lain sebagainya. Secara umum, sistem imunnya akan meningkat, imunitasnya akan meningkat. Respon terhadap antigen yang masuk atau yang lainnya itu akan lebih cepat dan akan lebih mudah beradaptasi. Jadi saya secara pribadi mungkin Pak ya tidak memandang alergi ini sebagai sesuatu yang menyeramkan. Bahkan seolah-olah mungkin saya menyambut alergi itu. Seperti yang di caption terakhir atau di slide-slide terakhir Bapak sampaikan, orang yang tadinya alergi bisa jadi sembuh, orang yang tadinya tidak alergi bisa kemudian menjadi alergi dan biasanya sembuh sembuh lagi juga itu. Kurang lebih begitu Pak kalau
pengalaman saya melihat dari kasus-kasus yang secara awam kita sebut sebagai alergi. Itu Pak mungkin dari saya. Baik Pak Tianto, terima kasih. Ya. Mungkin dua dulu yang bertanya, nanti bisa direspon oleh Pak Wima. Tadi Pak Ediansah dari, mungkin beliau sedang ada di Sorong nih kelihatannya nih. Mudah-mudahan tadi yang ditanyakan juga sudah ngelik dengan yang pengalaman Pak Tianto dan pernyataannya tadi. Dan mungkin nanti kami sampaikan untuk yang stroke tadi, apakah ada tips sekarang atau nanti kita ada Zoom sendiri kita ini kan. Saya silakan Pak Wima. Oke, terima kasih Pak Didi. Ini pertama pada Pak Ediansah ya yang telah menanyakan, dan Pak Prianto memberikan masukan juga Pak Edi. Untuk Pak Edi, memang betul Pak ya bahwa alergi ini bisa terjadi selain dengan bifenom. Bahkan Pak, orang ada alergi dengan madu. Nah, ini pun juga memang satu di antara sekian nih. Kalau dengan bibred, propolis, bipolen itu tingkatnya masih agak di atas. Memang ada. Tapi yang paling atas sendiri memang bifenom. Artinya masukan dari Pak Ediansa mungkin bisa buat lainnya bahwa alergi itu tidak mesti dari bifenom. Betul, Pak. Bahkan madunya pun ada orang yang alergi. Karena alergi ini sifatnya unik, sifatnya itu individual, dan sifatnya itu genetik. Cuman penanganannya yang saya tekankan di sini yaitu penanganannya. Soal sumber alergi mungkin setiap orang beda-beda, dan itu bagus masukan buat kita bahwa alergi itu memang dari mana-mana. Termasuk yang mungkin kita tidak sangka-sangka, kayak saya alergi jam tangan. Enggak nyangka-nyangka, saya pakai jam tangan yang logam itu gatal. Ya mungkin ini salah satu contoh bahwa alergi ada di mana-mana karena sifatnya individual. Ya, buat Pak Edi, terima kasih masukannya. Kemudian Pak Yatno, Pak Trianto ya. Ya, Trianto, mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Saya sebetulnya di Purwokerto itu dulu pernah diunsut, udah ditunjuk dulu Pak sebagai untuk ngajar pasca alumni. Jadi mereka yang mau lulus itu biasanya dikasih pembekalan, yaitu tentang entrepreneur lah. Saya juga tentang be entrepreneur atau entrepreneur dengan lebah. Dari sekian alumni ada 9, kalau nggak salah satu di antaranya saya, tapi sampai sekarang memang mungkin faktor jarak saya ke Purwokerto, saya kan di Jakarta, Pak Yu agak jauh, agak jadi kendala juga buat saya. Kalau mungkin di Jakarta mungkin saya ya bersedia, tapi memang sampai sekarang belum ada komunikasi, bisa jadi itu. Artinya kalau suatu saat nanti ini akan diberikan secara pendidikan formal, ya, ilmu perlebahan ini bisa masuk ke pendidikan formal. Kemudian dari Pak Yanto tadi menyatakan bahwa mungkin saya menggunakan istilah reaksi berlebihan. Kalau Pak Yatno lebih tepat hipersensitif. Ya bagus ya. Karena memang sama artinya, cuman mungkin ada yang menggunakan hipersensitif biasanya di kalangan medis. Kalau saya ini kalangannya non medis, maaf. Ya yang masih bisa diterima di kalangan menengah dari hal pendidikan ya semuanya. Yang orang-orang terapis-terapisnya kebanyakan yang biasa-biasa, yang kebanyakan ya walaupun yang sudah di atas banyak, saya menggunakan istilah ya reaksi berlebihan. Tapi sebenarnya nggak masalah, bagus. Ini nanti banyak istilah-istilah yang akan diberikan dengan istilah medis biar lebih mengenal. Kemudian bahwa alergi ini menurut Pak Triyatno bermanfaat, artinya malah ditunggu. Ya nggak masalah, tapi alergi memang ada juga yang sampai fatal, ya, yang anafilaksis tadi, bahkan di kedokteran pun jika sampai dia memperlakukan khusus, yaitu dengan menginjeksi anafrin, karena memang mungkin di medis sudah mengindikasi akan bahaya dari alergi. Tentunya alergi lebah tidak separah itu. Dan yang saya alami, pengalaman saya bahwa setelah alergi lebah makan akan lebih fresh. Makanya kalau Pak Yato menunggu, ada masuk akal juga, karena setelah itu akan fresh. Cuman untuk Betul, Pak. melewati ini Betul. loh Pak, Betul, melewati Pak. ininya ini, yang kadang orang sudah skeptis dulu dengan lebah. Makanya dengan Pak Ya. Triatno ini bisa memberikan masukan, nggak usah khawatir. Bahkan ada Betul, orang betul, yang Pak. nunggu alergi, karena dengan alergi malah beli fresh.
Saya rasa ini masukan yang bagus ya buat Pak Triyatno, mudah-mudahan bisa dikembangkan juga ke yang lainnya. Jangan panik, jangan gelisah, alergi ini justru malah akan menjadikan lebih bagus. Saya seperti itu Pak Didik, Pak Yatno mungkin keterangan Ya dari betul saya. betul. Izin Pak Silakan Didik. Pak Bob, silakan. Ya, mohon maaf tadi saya sedikit gangguan soundnya, terkeluar baru masuk lagi. Jadi Bapak Ibu pecinta terapi sengat lebah, kita mencoba membagi pengalaman di masing-masing terapis ini. Jadi saya pun punya pengalaman ya, pengalaman tentang terapi sengat lebah. Sebetulnya pertama kali saya mengenal Pak Didik di Madu Pramuka itu justru dulunya dari terapi sengat lebah dulu, baru saya lari ke budidaya lebah melifera. Jadi 9798 saya sudah mengenal terapi sengat lebah dari guru besar saya, Prof. Almarhum Apato Basila. Singkat saja kita mencoba membagi beberapa hal-hal untuk mengurangi tingkat alergi lebah. Jadi pengalaman saya yang pertama itu saya memberikan informasi lewat pamflet-pamflet yang dipasangkan pada tempat terapi sengat lebah. Sebagai contoh, bagi yang sementara minum alkohol dilarang melakukan terapi sengat lebah. Karena saya punya pengalaman, Pak Wima, Pak Didik, dan teman-teman, pasien yang sementara meminum alkohol dan kita melakukan terapi sengat lebah, itu berpeluang alergi sangat tinggi. Saya pernah mengalami 2 pasien itu pingsan tiba-tiba, langsung pingsan tiba-tiba. Itu hanya minum bir. Jadi memang kita perlu mendapat informasi tadi di samping kita memberikan petunjuk lewat mungkin X-Banner ya, yang dipasang, pasien tidak boleh meminum alkohol, pasien harus beristirahat penuh. Jadi ada informasi-informasi kepada pasien kapan dia siap harus terapi dan kapan dia tidak boleh terapi lebah. Ini mesti harus, itu wajib kalau saya. Jadi kalau saya tanya dia, Ibu tadi malam Ibu tidur lelap ya, istirahat penuh tadi malam. Kalau dia bilang bahwa oh Pak saya baru tidur itu jam 4 pagi, wah itu di saya tidak bisa. Saya langsung vonis tidak bisa. Atau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, misalnya Ibu pernah tersengat lebah? Kan kita harus tanya begitu Pak Wima. Saya punya pengalaman itu. Yep. Apakah pada saat Ibu terkena sengat lebah, itu ada Ibu merasa gatal yang berlebihan, ada timbul benjol-benjolan di sekitar tangan, telinga, atau mulut, atau mata. Nah, data-data awal itulah yang menjadi perhatian kita. Kalau dia jawab, Pak, wah pernah Pak, wah itu jangan coba-coba. Saya termasuk di terapi lebah, mohon maaf saya sangat hati-hati karena saya pernah menyaksikan bagaimana guru kita dan kita sama-sama stres. Saya pun mengalami Pak, saya pun mengalami. Saya sampai menyerah pada saat itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit pasien bersama dengan dokter ya. Untung dokter pada saat itu sangat memahami saya dari sisi sains. Ya untung saja pada saat itu saya dosen Pak, akademisi. Kalau saya orang umum, wah mungkin saya bisa dipenjara Pak. Karena itu anak filasik yang sangat tinggi, pasien pingsan kejang-kejang Pak. Ini Pak Wima kita perlu. Kalau saya tidak sependapat dengan Pak Sapa tadi ya, Tianto ya, yang bilang bahwa saya menjemput alergi. Waduh, saya belum sependapat Pak. Barangkali Pak Tianto belum mendapatkan kasus-kasus yang di mata kita itu kita melihat, waduh tegang Pak. Tegang Pak, apalagi kondisi kami di Ambon Pak. Waduh orang-orangnya ini kan ganas-ganas semua. Kalau pas dia punya keluarga sembuh, oh dia, oh Pak Bob hebat, Pak Bob hebat.
Tapi pas saya terapi, satu ekor dia pingsan. Wah, saya bisa diperangi, Pak. Bukan dipukul, diperangi, Pak. Nah, ini mestinya mari kita lihat secara bersama-sama dan bagaimana strategi-strategi mulai dari penanganan awal sampai dengan proses menangani. Nah, pengalaman saya untuk alergi yang muncul, misalnya gatal berlebihan, muntah-muntah, itu saya langsung CTM saja, minum satu CTM, atau saya suruh ia meminum gula, teh gula yang tinggi, tapi manisnya tinggi. Satu gelas itu mungkin 250 ml, itu saya suruh 4 sendok gula. Kasih kencang, kasih manis tinggi. Manis tinggi. Itu kemudian memang makanya di saya itu saya biasanya bekerja sama, bahkan di Unpati ini ke depan kita bekerja sama dengan kedokteran. Jadi bidan dan dokter itu yang mendiagnosis, dan bahkan kita harus didampingi oleh bidan atau dokter. Itu di kami di Unpati akan merencanakan sampai demikian, sehingga semua kegiatan yang kita lakukan menyangkut terapi sengat lebah itu dia terstruktur rapi. Ya, barangkali demikian dari saya dulu. Adapun ada pengalaman-pengalaman yang lain dari teman-teman, kalau saya itu saja dulu. Jumlah terapi. Itu dari mana dulu? Jumlah individu. Dari Oma kan orang dinas ya. Orang pergaulan luas begitu dengan Saya nenek-nenek. batasi dengan hanya 1 atau 2 individu. Kemudian Bapak Ibu, saya mau melihat beberapa hal yang terjadi terapi lebah dengan menggunakan justru bukan lebah madu, tapi tawon. Mari, saya belum sependapat ini. Saya belum, terus terang saya belum sependapat. Ini tingkat alerginya ini, waduh, saya lihat-lihat saya ngeri, Pak. Tapi ya itu hak privasi masing-masing ya. Tapi kalau bagi saya sangat hati-hati kalau terapi dengan yang bukan lebah madu. Yang saya baru 2, Pak. Khusus di Bifenom ya. Saya hanya baru 2. Apis mellifera sama cerana. Apis mellifera pun saya tinggalkan, Pak. Saya gunakan cerana sekarang. Karena resiko di mellifera justru lebih tinggi dibandingkan dengan cerana. Ya, demikian Pak Didik. Ada teman-teman lain yang bisa kita berdiskusi, kita membuka ruang ini. Terima kasih Pak Didik, Pak Wima. Terima kasih. Salam semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi banyak komentar-komentar, banyak share pengalaman. Nanti bisa tanya Pak Wima. Yang lainnya silakan, ada yang ditanyakan? Izin bicara Pak Didik. Pak Nurzian silakan. Iya, soalnya dengar nggak Pak? Suara jelas? Ya, silakan. Di mana posisi ini sekarang ini? Masih di rumah Pak. Ini Pak, ini kan pengalaman aja Pak, kan pengalaman kita berhubungan langsung dengan lebah kan. Saya kan di lebah Pistrana sama Dorsata kan. Jadi ketika pertama kali kita kena sengat hama kan, efek yang pertama itu kan bengkak keseluruhan ya, sampai dari lokasi di tangan sampai ke badan juga bengkak kan. Tapi lama-lama karena sering kita berhubungan langsung kena sengat itu, lama-lama efek itu nggak ada, cuma paling bentol aja, paling kasarnya ya. Nah, mungkin bisa mungkin kalau bisa menjelaskan nih sebenarnya nih. Tapi lama-lama kalau kita sering bengkak itu udah nggak ada lagi, cuma gatal ya. Kan efek pertama biasanya kan bengkak, hari kedua ketiga nanti masih bengkak kan, ketiga itu udah cuma gatal-gatal aja, itu hilang lagi. Nah setelah efek itu udah nggak ada lagi. Di Dorsata juga kayak gitu saya perhatikan, tergantung berapa titiknya aja. Jadi itu yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan secara mungkin bisa dijelaskan hal itu, apakah bisa hal yang sama bisa berefek ke orang lain juga sama nggak efeknya itu? Apakah cuma aku aja? Memang tapi saat ini saya nggak lagi bengkak-bengkak lagi. Itu aja. Itu aja Pak, pengalaman saya Pak Didik dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Nurzian. Pak Nurzian ini dari Pasaman, Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah bergabung. Mungkin 2 orang ini silakan Pak Wima untuk ditanggapi. Oke, terima kasih Pak Didi. Ya, tadi dari pertama kali dari Pak Bot ya. Pak Bot bagus nih masukannya.
bahwa pencegahan dari alergi memang harus ada petunjuk dulu ya. Mungkin nanti Pak Didi bisa diinformasikan bikin semacam kayak poster ya, atau kalau pamflet mungkin poster ditempel di tempat terapi atau klinik. Ya mungkin seperti tadi Pak Bob, bahwa sebelum terapi jangan mengkonsumsi alkohol ya. Kemudian sebelum terapi pastikan tidak capek, pastikan perut berisi. Bagus itu masukan dari Pak Bob ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lainnya bahwa pencegahan jauh lebih penting ya. Kemudian dari Pak Bob juga nih menyarankan bahwa dia pernah atau menyarankan kepada pasien sebelum disengat ditanya dulu. Ini sebetulnya kemarin di pelatihan udah saya sampaikan bahwa memang ada prosedur dari kita sebelum dilakukan penyengatan kita harus dialog. Salah satu di antaranya menanyakan apakah Bapak Ibu pernah terapi dan bagaimana keadaannya. Itu salah satu prosedur. Makanya nanti itu menjadi salah satunya harus dilakukan oleh apiterapis di bawah API. Ya Pak Bob nanti akan dibuatkan. Kemudian dari Pak Bob juga memberikan CTM, klorfenilamin maleat, 4 mili biasanya. Dan itu memang generiknya CTM. Kalau mereknya tadi yang sudah saya sampaikan tadi, itu merek-mereknya. Tinggal kalau misalkan menggunakan merek, memang lebih mahal. Itu hanya generiknya CTM, dan itu bisa jadi nanti Pak Didi, jadi SOP kita salah satunya untuk menangani alergi. Mohon izin kepada pihak kedokteran, apakah ini diizinkan atau enggak, nanti coba ditelusuri, karena dari saudara teman kita, Pak Rossi kalau nggak salah, yang dari Bogor, itu bisa mengatasi alergi dengan herbal. Itu juga perlu dikaji. Ya, mungkin nanti Pak Rossi bisa kasih informasi ke kita. Kemudian juga informasi juga dari Pak Bob atau saran atau usulan agar menyertakan kalangan medis. Memang Pak Bob ini sudah jadi bahan diskusi kecil antara saya dengan Pak Didi, bahwa suatu saat nanti akan ada 3 tingkatan apiterapis. Yang pertama, yang disertai dengan dokter. Yang kedua, yang di bawah dari atau klinik pertama, klinik kedua, dan klinik ketiga. Di bawahnya ini yang tidak disertai, tapi ada namanya mungkin koordinator. Karena kalau semua disertai dokter, saya rasa banyak yang belum mampu ke arah itu. Makanya harus berjenjang, yang mungkin di bawah satu klinik yang ada dokternya akan membawahi beberapa klinik apiterapi. Saya rasa ini mungkin bisa jadi bahan yang akan dibahas ya Pak Didi ya barangkali, karena usulan Pak Bob ini bagus. Dia akan melibatkan dari pihak kedokteran lah, ini apalagi beberapa kedokteran sudah melirik ke arah apiterapi ini sehubungan dengan hasil yang diberikan oleh apiterapi untuk kasus-kasus yang mungkin di bidang kedokteran tidak bisa ya, contohnya kayak hepatitis ya, gula ya, HIV, bahkan di kedokteran HMP mungkin juga di kedokteran selain operasi masih belum bisa. Ya mungkin apiterapi ini bisa menjembatani, bisa memberikan solusi. Oke, dari saya Pak Bob. Kemudian dari Pak Nur yang dari Pasaman ya, Sumatera Barat. Ini dia menanyakan bahwa efek sengat lebah itu bengkak. Kalau terjadi efek Pak ya, kalau enggak ya enggak. Tapi bengkak ini hanya bagian kecil Pak. Hanya bengkak, inflamasi itu gampang diatasi ya dengan cara dikasih anduk, kasih air hangat Pak, ditempelin. Biasanya dia akan reda. Kenapa? Kalau badan kita dikasih hangat, dia akan mengeluarkan dingin. Sementara inflamasi atau bengkak itu kan panas, sehingga dia mudah reda. Ingat, waktu kita kecil dulu, waktu kita kepentok, kepalanya bejut, dikasih abu hangat kan, bukan abu dingin tuh. Kalau di Jawa itu ada tuh, abu hangat namanya. Itu memang hangat ketemu hangat, padahal kalau hangat ini menimbulkan dingin. Ya. Kemudian apakah berefek juga ke orang lain? Tidak sama, Pak. Ya. Namanya terapi lebah atau alergi terapi lebah atau alergi sengatan lebah, setiap individu beda, Pak. Beda, bahkan satu keluarga pun beda. Artinya ini sangat unik sekali, bisa diterapkan di Pak Nur alergi atau bengkak, di orang lain enggak. Atau sekarang enggak bengkak, besok bengkak. Sangat unik. Ya.
Jadi artinya ini tidak sama setiap orang dalam menangani kasus seperti panutan. Saya rasa itu Pak Didi, silakan. Baik, terima kasih Pak Bima. Eh, Masih kita ada. sepakat dulu Pak Didik. Tadi saya Siap. ada saran jenis lebah yang harus kita pakai Pak, Oh nanti Pak itu sehingga nanti, ada konsistensi nanti kita di bahas dalam. khusus, Pak, ya. Ya, Untuk yang itu kita demikian bahas Pak. khusus. Ya, ya baik. Nanti kita bahas khusus pada kesempatan yang lainnya dengan bukti-bukti ilmiah tentunya ya. Baik, terima kasih. Yang lainnya silahkan Bapak dan Ibu yang ada ditanyakan. Di chat belum ada. Silahkan buka open Pak Chandra menanya. Oh, ditutup lagi. Ya Pak Atau Chandra. mungkin ini Pak Didik, Ya. tadi kan terkait alergi ya. Waktu pelatihan di Venom di UNAS itu kan Tabib Brosi sempat bilang terkait ada salep atau apa gitu. Kalau tadi Pak Bob kan menggunakan gula yang manis banget gitu. Nah, apakah ada produk yang turunan madu gitu yang memang sudah ada report ataupun ini secara teori gitu ya kan sudah banyak herbal-herbal baik untuk yang diminum ya sistemik yang mempengaruhi itu kan harus mempengaruhi sistem imun ya yang kita minum itu herbal yang kita minum bisa bekerja untuk respon cepat anti alergi gitu ya jadi menekan respon imun walaupun secara mekanisme kerja tentu saja berbeda. Kalau obat-obatan kimia, dexamethasone, kalau yang tadi yang menekan histamin itu kan, kalau dexamethasone kan udah lebih jauh lagi ya. Tapi kalau yang CTM, chlorpheniramine itu ya hanya lokal gitu ya dan simple, tapi memang ya termasuk kategori imunosupresan juga. Nah, tentu saja cara kerjanya berbeda. Nah, apakah efektif herbal itu untuk yang kasus alergi pada sengatan lebah ini kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang supaya tahu bagaimana ya kita coba gitu. Kita mesti coba karena nggak ada orang lain yang nyoba ya kita yang nyoba karena orang lain nggak terapi sengat lebah kita terapi sengat lebah. Kalau memang itu nanti terbukti, nah itu kan menjadi satu temuan baru yang sangat penting dan bermanfaat gitu. Karena nanti kalau misalnya nanti didaftarkan terapi lebah ini untuk kemudian akomodir sebagai pengobatan tradisional, sementara ada unsur resiko yang sebenarnya banyak sekali bersentuhan dengan hal medis. Kita aja nih kan bukan nakes ya, jadi non formal aja pelatihannya. Itu biasanya nanti diakomodirnya empiris sebenarnya, hanya promotif preventif. Tetapi kita ternyata menggunakan obat-obatan kimia ya, yang itu sebenarnya domainnya farmasi, pasti domainnya nakes. Nah itu nanti memang akan menjadi salah satu faktor penyulit kita ya. Bisa jadi nanti ke depannya kalau kita mau diformalkan. Nah berkaitan tadi sekali lagi berkaitan dengan herbalnya, secara teori bisa. Tetapi kalau untuk kasus ke lebah ini kita harus coba ya. Contohnya misalnya yang biasa kita gunakan untuk alergi itu sambiloto, kencur, habatus sauda misalnya seperti itu ya. Jadi itu ditambah untuk dengan probiotik secara langsung misalnya kefir sama yogurt gitu. Memang ini bekerjanya tidak instan, berbeda dengan CTM atau golongan yang kortikosteroid ya. Imunosupresan yang kortikosteroid itu semuanya ya kerjanya cepat gitu, bisa langsung nggak perlu masuk ke usus dulu gitu ya, langsung masuk ke peredaran darah. Nah kalau untuk yang CTM kan bisa langsung kalau yang herbal kan memang harus proses dulu, apalagi kalau nanti formulasinya itu perlu dipecah dulu. Mungkin kita nanti bikin sediaan cair yang siap minum gitu. Kalau yang bentuknya serbuk nanti dimasuk pencernaan dulu lama gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bikin yang sediaan serbuk sediaan cairan obat dalam
misalnya ya semodel air madu tapi sudah atau madu lah, madu herbal, madu yang sudah apa namanya, ada ekstrak kencur misalnya plus sambiloto misalnya gitu ya. Jadi kalau yang sudah dimasukin ke dalam madu ya, jadi sudah jadi cairan obat dalam, begitu ada kasus alergi atau bahkan diminum sebelum terapi juga nggak masalah, itu kan kategorinya jamu. Ini Pak Bu minum jamu kencur sambiloto misalnya, atau JKT, jahe kencur temulawak dan lain sebagainya ya, itu nanti jadi SOP tambahan untuk mencegah atau mengurangi kalau seandainya dia terjadi alergi, toh itu aman. Nah nanti kalau mulai tanda-tanda ada alergi ya, selain apa namanya, nanti kita kasih ya misalnya yogurt plus kunyit, yogurt yang ada kunyitnya gitu ya, sudah ekstra kunyit gitu ya. Kemudian topikalnya kita kasih gitu. Topikalnya kita kasih misalnya kencur kunyit sama bawang merah misalnya gitu ya, untuk mengurangi respon alergi yang di topikal. Dan tapi sekali lagi kita harus coba efektivitasnya ya. Dan ini sekali cara kerjanya sangat-sangat bertentangan dengan obat kimia. Kalau obat kimia menekan respon imun, jadi kalau secara molekuler itu semuanya ditekan responnya gitu, semuanya. Jadi kemampuan terhadap jadi imunnya menurun, itu kan respon imun alergi itu ya, reaksi alergi itu kan respon imun melawan. Nah ini kemampuan tubuh melawannya ini yang dilemahkan. Nah kalau herbal beda. Jadi sebenarnya antara reaksi inflamasi dengan reaksi alergi ada perbedaan. Tapi kalau kita anggap inflamasi ya, jadi akan berbeda cara kerjanya gitu. Respon inflamasinya ditekan, misalnya IL-6 ya, interleukin 6-nya ditekan, tapi IL-10-nya dinaikin. Itu contoh cara kerja herbal seperti itu. Jadi dia tetap bisa bersifat imunomodulator. Tidak menekan imun gitu. Seperti itu sih. Jadi mediator peradangannya itu yang ditekan, yang memicu peradangannya itu, yang memicu alerginya itu yang ditekan, tetapi mediator yang anti-inflamasinya tetap diproduksi oleh tubuh. Misalnya IL-10-nya contohnya begitu. Ya kayak kemarin waktu COVID itu respon badai sitokin itu kan respon imun ya, inflamasi, respon pengeluaran histamin dan lain sebagainya gitu ya, sitokin yang lain itu ditekan, tetapi kalau dengan obat semuanya turun, semuanya memang respon imunnya melemah semua. Beda dengan herbal misalnya sambiloto, IL-6-nya doang yang turun, IL-10-nya naik, makanya kemampuan terhadap dia tidak menekan atau menurunkan kemampuan tubuh melawan virus. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi kemampuan melawan virusnya tetap. Jadi makanya dia namanya imunomodulator ya, atau imunoregulator. Jadi kalau tadi antihistamin itu imunosupresor, kalau ini imunoregulator gitu sih. Tapi sekali lagi harus dicoba dan tidak ada orang lain yang nyoba, harus kita gitu. Nah nanti karena saya juga sedang ada kelas lain, mohon izin mungkin nanti di keep saja kita diskusi mungkin dari waktu untuk yang hal ini. Kalau yang topikalnya bisa ya, topikalnya mungkin nanti pembawanya bukan Vaseline tapi Biwex, itu bisa aja. Jadi ada sambiloto, kunyit, bawang putih, gampangnya begitu ya, dicampur dengan Biwex, itu kan sudah jadi Vaseline atau jadi krim atau jadi salep begitu. Mungkin itu dulu sekalian saya mohon pamit, mohon maaf tidak bisa ikut menemani diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya baik ya, sekali lagi nanti kita saya di tempat saya insya Allah terbuka lah untuk nanti misalnya kopdar atau apa gitu ya, dan mempersiapkan mungkin rapat sebagainya. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bima, jadi tadi yang sudah kita diskusikan terkait dengan apakah diizinkan ketika kita menggunakan resep obat ketika ada ini, sudah tadi dibahas Pak Rosi, juga nanti kita
bisa jadikan acuan lebih lanjut karena apa namanya alternatif yang harus kita berikan selain obat mungkin bisa kita uji coba dalam waktu yang akan datang. Ada komentar Pak Wima silahkan. Oke Pak Didi, ini tadi ada banyak masukan ya, terutama dari Pak Habib Rosi. Pak Habib ya namanya, Habib Tabib, Rosi ya. tabib Pak. Tabib, sorry, Tabib bukan Habib. Tabib Rosi. Emang dulu pertama kali saya dengar bahwa dari herbal, terutama tadi ada kencur sabilo atau habatus sudah bisa untuk menahan alergi, ini bagus Pak. Cuman kesimpulan Pak Rosi kan masih harus dicoba. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya semuanya nanti akan dicoba karena apa efektivitasnya memang nggak sesimpel yang kita bayangkan. Percobaannya pun mungkin perlu waktu, perlu jumlah, kuantitas ya. Karena ini akan menjadi mungkin nanti jadi SOP-nya kita. Kemudian menyangkut dari penggunaan kimiawi, memang selama belum ditemukan yang herbal ya apa boleh buat Pak Didik ya kita menggunakan itu dulu karena ini penanganan yang sifatnya itu darurat ya tidak bagian dari apiterapi sebetulnya ini penanganannya sifatnya darurat sama seperti kita menangani seseorang yang darurat yang menggunakan sesuatu yang mungkin di luar dari SOP kita saya rasa itu Pak Didik saya rasa kita. Baik, terima kasih Pak Bima. Ada yang ditanyakan lagi Bapak dan Ibu? Ini ibunya ada Ibu Ane Kartika, ada Ibu siapa lagi nih? Ibu Ratna Dewi, Ibu Elin, Ibu Atau Elis. saya salam-salam dulu Pak Didik sebentar buat Pak Silahkan. Tony, buat Pak An, Pak Hairul, Pak Muhammad Tasrul ya, Pak Muhammad Muzen, kemudian Mas Guswon ini teman saya, kemudian Pak Hidayat, Pak Sansan, Pak Danardono, Pak Buratna nih, udah dari tadi ada, Pak Sihkono, Bu Elin udah ada, alhamdulillah, Pak Heri Hermawan, kemudian Pak Irwan Syah, Pak Syahid, Ibu Elis, Bunda Ayu, Pak Bobi Lesmana, ini ada dua nama Bobi, ini satu Bobi Lesmana, Ibu Andi Kartika dan Pak Hasan. Oke, selamat bergabung. Terima kasih waktunya telah ikut Zoom. Silakan Pak Didi. Baik, sebelum kita nanti mendengarkan ada yang bertanya atau berkomentar lagi, boleh ini Pak ditanggapi sedikit tadi pertanyaannya Pak Ediansyah yang terkait beliau sekarang saat ini sedang menderita stroke dan mungkin juga sangat bagus sekali. Mungkin nanti kita bisa, nanti mungkin Pak Ediansyah bisa beri ke Pak Wima, tapi sebelumnya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan ke beliau untuk apakah untuk dalam penyembuhannya nanti beliau juga bisa menggunakan terapi singkat lebah. Saya persilakan Pak Bima. Oke, terima kasih. Sebetulnya memang untuk penanganan stroke ini dari segi saraf sangat efektif sekali Pak Didi dengan sengat lebah banyak yang dibantu ya dengan sengat lebah terutama yang bersifat simptom atau gejala stroke itu sendiri seperti mungkin kaku ya atau bahkan tidak bisa digerakkan atau dia menjepit. Ya, saya punya pasien dia menggenggam tangan setiap hari sampai telapak tangannya itu berdarah karena dia selalu menggenggam. Ya. Nah, penanganan stroke dengan apiterapi diusahakan yang simptomnya dulu. Ya, kalau yang kausanya atau penyebabnya lama dan harus bertahap. Justru simptomnya ini dilakukan dulu. Contohnya, kalau tadi dia menggenggam nggak bisa dilepas, disengat di titik ase, yaitu titik di mana dia itu ada masalah. Itu dulu aja untuk membuka. Kemudian dilanjutkan dengan titik-titik yang berkaitan. Misalkan ada di tangan, ya tangan dulu yang diurusi sebelum kita sengat di utamanya yaitu kepala. Ingat, kalau stroke itu adalah silang. Stroke kanan sengatnya di kepala kiri, stroke kiri sengatnya di kepala kanan. Adanya di atas telinga sebelum titik pahwi tengah-tengah. Itu adanya titiknya di situ, tapi bisa juga di titik pahwi. Pahwi itu kalau bahasa kita bun-bunan. Ingat titik ini jangan sering-sering diambil, bisa hilang kesadaran. Cuman kalau untuk kasus stroke, migrain dan apa satu lagi itu Pak?
Stroke, migrain, sama Parkinson, cerebral bukan palsy, yang kepala. Kok lupa saya. Stroke, cerebral migrain, palsy. itu sengatnya condong ke arah kepala. Ya, hati-hati dengan titik-titik di kepala. Kalau bisa menggunakan alkohol pad, karena apa? Dia akan langsung dicabut. Kecuali dia tidak bermasalah dengan sakit yang berhubungan dengan kepala, bisa lama. Kemudian pasca stroke, kalau toh ada stroke yang ringan atau pasca stroke, ini sebetulnya lebih gampang diatasi daripada dia sudah kena stroke. Ada 3 hal yang menghambat dia penyembuhan stroke. Yang pertama, usia. Ya, kalau usia ini dia semakin tua, semakin sulit. Kemudian lamanya dia kena stroke. Ya, lamanya ini juga mempersulit dari penyembuhan. Yang ketiga, ini pengalaman saya pribadi, bisa jadi diterapkan atau enggak, terserah. Salah satu penyebab stroke agak sulit, yaitu pernah diinfus. Ya, ini pengalaman saya. Kalau dia pernah diinfus, bukan berarti tidak bisa, bisa tapi agak lama dibandingkan dia baru kena. Makanya untuk penanganan stroke, kalau dia baru kena akan jauh lebih mudah. Satu, dia masih muda, kena stroke-nya juga baru, belum pernah kena infus. Cuman yang terakhir karena infus ini hanya pengalaman saya, bisa jadi hanya kebetulan, bisa jadi mungkin bisa jadi acuan. Karena selama ini pengalaman saya ada pasien dari Kediri, datang ke saya, dipapah-papah, disengat sekali, besoknya sudah pulang. Karena belum diinfus. Kemudian ada RT di daerah Jakarta, sama kasusnya, baru kena, dibawa ke saya, sekali sengat, langsung sembuh. Ini hanya pengalaman. Jadi untuk kasus stroke memang satu, tidak instan, harus bertahap. Kemudian yang utama disengat di bagian simptomnya dulu, karena itu yang sangat pengaruh sekali pada aktivitasnya. Saya rasa itu Pak Didi mungkin nggak sesimpel ini sebetulnya, tapi ini mungkin di forum ini nggak pas kalau terangkan sampai detail. Saya rasa itu untuk awal dulu aja Pak Didi ya untuk kasus itu. Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Bima. Nanti mudah-mudahan Pak Ediansa bisa konsultasi langsung dengan Pak Bima. Kebetulan ibunya atau istrinya Pak Ediansa ini kan tenaga medis ya, dan bisa lebih komprehensif memahami dalam proses bagaimana melakukan terapi. Ini ada pertanyaan dari Pak Hasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Assalamualaikum, berapa banyak maksimal sengatan yang diberikan kepada pasien yang sudah berulang terapi? Saya pernah nyoba sampai 35 sengatan, mohon koreksi, terima kasih. Monggo Pak Bima. Oke Pak Hasan dari Tanjung Balai. Jadi gini ya, prinsip dari terapi lebah adalah terukur dan teratur. Karena terapi lebah atau bivenom terapi, dua-duanya juga bukan sifatnya instan. Mengenai jumlah, memang hampir ya, setiap orang bisa dipastikan tidak sama. Saya pernah sengat sampai 55 titik dan tidak masalah. Itu dari jumlah. Dari segi waktu, ada pasien Pak Hendro yang kemudian dilanjutkan ke saya, itu udah hampir 2 tahun. Disengat terus, nggak ada masalah. Artinya terukur dan teratur ini sifatnya individual dan tidak ada masalah, tidak ada keracunan selama jumlah sengatannya tidak terlalu banyak. Soal jumlahnya ditanyakan, memang untuk kasus-kasus tertentu harus banyak. Contohnya kanker yang terlihat dari luar itu harus banyak, Pak. Karena untuk memutus akar. Kalau tidak, dia akan tumbuh lagi. Itu memang harus banyak. Kemudian kasus yang berhubungan dengan mikroba. Maaf, contohnya HIV. Itu juga harus banyak. Karena beda dengan bakteri atau jamur. HIV itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, di situ ada teknologi nano namanya, yang bagian dari bivenom itu ada
komponen yang namanya melitin. Melitin ini ternyata setelah diadakan penelitian bisa menembus dinding sel virus, bukan bakteri Pak ya, virus. Karena kalau bakteri gampang ditembus dinding sel, amoksisilin, tetrasiklin bisa, tapi virus belum bisa. Di di Rusia atau Amerika saya lupa itu menggunakan jamur, tapi di kita menggunakan melitin. Artinya ini sebetulnya tantangan buat peneliti. Ingat, di surat An-Nahl sudah dijelaskan bahwa di dalam perut lebah ada obat. Tinggal kita meneliti saja. Oke, masalah jumlah tadi sudah saya jawab ya. Individual nggak ada masalah, saya sendiri sampai ke 50-an lebih. Tidak masalah, asal satu teratur, kedua terukur, lihat kondisi pasien. Saya itu Pak. Jadi. Baik, terima kasih Pak Bima. Ini ada pertanyaan dari Pak Nursian. Izin bertanya Pak, kira-kira penyakit apa yang bisa ditangani dengan terapi sengat lebah? Mungkin secara global aja mungkin Pak ya. Silakan Pak. Oke. Pak Nursen ya. Kalau dilihat berapa, itu kalau menurut ahli terapi lebah yang dari Romania, mungkin Pak Didi udah kenal tuh. Sergio namanya Pak. Itu ada 500 Pak. Itu yang pernah dia tangani ada 500 penyakit. Cuman kalau secara global, itu kemarin kalau di pelatihan sudah ada yang berhubungan dengan sistem-sistem tubuh. Ada yang di sistem pencernaan, ada sistem pernapasan, dan lain. Ada semua di situ. Cuman satu-satunya mungkin agak sulit diterangkan, itu hanya ke arah sistem peredaran, ya, sistem yang ada di dalam tubuh. Kalau kita lihat penyakit-penyakit yang umum, itu sangat mudah. Artinya sangat mudah dihafal, kayak stroke, migrain, Parkinson termasuk Pak ya, HMP, saraf kejepit, itu yang umum-umum gampang. Angina pectoris atau masuk angin yang kuat, itu yang bisa menyebabkan angin duduk. Kemudian asam urat, gula. Nah, ini hati-hati dengan gula karena ada titik di pankreas. Kemudian banyaklah, kebetulan saya juga nanganin lumpuh ya. Kalau memang dihitung, banyak yang saya juga nggak tahu karena ada orang yang tidak berobat penyakit itu ternyata sembuh. Contohnya dia waktu itu sengat untuk sakit pinggang, ternyata itunya bangun. Nah, ini salah satu yang kita banyak nggak tahu sebetulnya, rahasia Allah. Tapi dengan adanya mungkin pengalaman dari berbagai apiterapis bisa dikumpulkan, Pak. Kalau secara global, insya Allah banyak. Karena Pak, di dalam Bifenom, itu menurut Prof. Sugeng Hadijuwono yang kemarin meninggal belum lama, guru besar Fakultas Kedokteran UGM, ada 120 komponen kimia aktif Pak di dalam. Yang terdeteksi baru 40. Ingat, obat-obatan dokter kebanyakan hanya menggunakan 1-2 komponen untuk satu penyakit. Bayangkan, kalau misalkan 120 zat kimia aktif di dalam, artinya setidaknya ada 120 penyakit. Ini logika saya. Walaupun harus ada kombinasi, walaupun harus ada pantangan yang harus diatasi karena ada faktor alergi. Saya rasa ini cukup membuat kita bangga bahwa di dalam Bifenom banyak sekali komponen zat kimia aktif yang bisa untuk terapi atau pengobatan. Saya rasa itu Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Bima. Satu lagi pertanyaan kalau masih ada. Tadi ada yang bangun langsung, waduh. Ini Pak Hasan nanya lagi Pak, apakah ada yang disebut dengan overdosis pada sengat lebah? Ada. Saya langsung? Ya. Overdosis sengat lebah ada. Kalau tadi kita perhatikan ke belakang, bahwa orang yang tadinya tidak alergi akan bisa alergi karena overdosis. Kalau kita mengikuti aturan terukur dan teratur, insya Allah nggak akan terjadi. Karena disinilah letak daya tahan tubuh manusia. Tolong Mbak Zade. Saya. Halo? Ya, terus Pak. Ya. Dan disinilah letak daya tubuh manusia itu akan berjenjang. Contohnya gini,
Kalau kita mau mengangkat barbel, tidak mungkin langsung berat, pasti sedikit-sedikit. Demikian juga dengan sengatan lebah. Harus sedikit-sedikit. Suatu saat untuk orang lain overdosis, mungkin orang itu tidak. Karena dia sudah melakukan hal yang berjenjang, bertahap. Sama seperti orang kalau ngangkat barbel langsung berat, tinggi, mungkin dia nggak bisa, bahkan bahaya. Tapi kalau dia sudah bertahap, berjenjang, maka itu menjadikan suatu yang tidak masalah atau di pertanyaan tadi tidak akan overdosis asal dia sudah terukur dan teratur tadi, Pak. Baik, terima kasih Pak Bima, penjelasannya cukup clear ya dari pertanyaan. Izin Pak Didi, Silakan, kita bisa Pak. share bersama-sama. Pak Bob, mungkin ini komentar terakhir ya, sudah mau jam 11. Silakan Pak Bob. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimaksudkan Pak Wima ini yang terukur dan terstandar, itu artinya bahwa setiap pasien yang datang kita melakukan terapi, itu kita harus tahu tentang latar belakangnya. Jadi mulai awal misalnya dia dengan satu individu, 4 hari berikutnya kita naikkan misalnya 2, berarti 3. Kemudian berikutnya kita naik lagi 2, 5. Nah, itu sambil kita melihat kondisi tubuh, kemampuan tubuh untuk menerima befenom. Kemudian bisa kita gandakan naik 10 atau kita perlahan. Jadi ada kenaikan individu, saya tidak tahu di Pak Wima ya, kalau di saya. Kalau di saya begitu Pak, yang disebut teratur dan terstruktur. Jadi tidak serta-merta di hari pertama kita 1 individu atau 2, lalu di hari kedua itu kita 10. Oh, enggak bisa. Di saya tidak, Pak. Di saya itu harus terukur dan bahkan saya menyatakan terstandar. Terstandar terakhir itu ketika saya menaikkan jumlah individu lebah, itu sampai di batas misalnya 15, itu saya lihat sudah pasiennya baik. Nah, di situ 15 saja Pak individu atau 10 saja. Makanya kemarin itu saya cukup memberikan saran bahwa kita mau pakai berapa sebetulnya ini jumlah individu lebah di masing-masing jenis lebah itu beda-beda Pak. Serana berapa, mellifera berapa, kalau kita gunakan dorsata lagi ya silakan dorsata berapa. Dan itu harus yang disebut Pak Wima itu terukur dan terstandar Pak. Kemudian tadi Pak Wima, kalau di saya, kita share saja ya. Ini setiap saya pikir kita share saja. Saya tidak melanggar privasinya Pak Wima ya. Tapi kalau untuk bagian ke kepala, itu saya pernah ditegur oleh Pak Guru Besar saya, Pak Prof. Ketika pasien itu mulai datang pertama. Saya tidak tahu Pak Budiama nanti ada ruangan ini. Itu minimal pasien sudah harus teradaptasi dengan 50 individu lebah, Pak. Jadi di bagian kepala itu jangan coba-coba kita masuk terapi di bagian kepala. Mulai dari belakang kepala sampai di titik tengah kepala itu jangan coba-coba. Itu menurut di kami, Pak. Jadi minimal pasien itu sudah teradaptasi dengan 50 individu, Pak. Jadi kalau saya misalnya mulai start dengan 1 individu, saya naik 3, naik 5, ya itu sampai di hari ke-7 itu biasa Pak, hari ke-7 atau hari ke-8. Artinya sudah periode ke-7 karena saya 4 hari Pak. Saya tidak tahu dengan yang lain, kalau saya itu 4 hari baru terapi 4 hari. Jadi ketika sudah sampai di tingkat 7, saya katakanlah kali 8 individu, berarti 56 individu. Berikutnya itu baru saya bisa melakukan terapi sengat pada daerah kepala Pak. Saya tidak berani Pak. Itu pernah nasihat dari guru saya Pak, Prof. Mapato Basila. Demikian walaupun memang pengalaman-pengalaman lain ya bisa terjadi. Tetapi ya kita share bersama-sama. Setiap terapis ya pasti dia punya cara berbeda-beda. Diskusi saya ini, kita share ini hanya untuk menyelamatkan, saling menyelamatkan dan menjaga kita pun konsistensi di terapi sengat yang akan mau dibentuk ini, dibuka ini. Ya, makasih Pak Didik, Pak Wima, mohon maaf. Baik, kita share saja ya Pak ya.
Baik, terima kasih Pak Bob atas komentar akhirnya. Pak Bima, sebelum kita tutup silahkan ada tanggapan atau apa namanya. Oke, oke, terima kasih ini masukan buat Pak Bob ya. Mungkin bisa lain. Cuman mungkin masalah jumlah sengatan tadi terukur dan teratur kalau Pak Bob bertahap. Mungkin kalau kemarin Pak Bob ikut pelatihan itu ada itu Pak ya. Jadi jenjangnya itu ada, tidak serta-merta. Bahkan tadi saya mencontohkan kalau kita seperti orang ngangkat barbel. Ya. Jadi bertahap dan ini individual. Ya, itu udah kita lakukan karena itu bahaya sekali kalau langsung banyak kejadian sengat di hari pertama itu bisa fatal karena tidak ngikutin aturan terukur dan teratur. Kemudian masalah di kepala. Memang betul kalau hari pertama sengat jangan sekali-kali di kepala, apalagi di titik pahui namanya. Titik pahui itu titik bunbunan, ya itu jangan dulu. Saya menerapkan untuk kepala itu setidaknya setelah 3 kali, Pak. Kalau saya ya, selama ini saya belum pernah menghadapi hal-hal yang negatif di kepala setelah 3 kali 3 kali sengatan. Karena apa? Itu sudah terbentuk antibodi, alerginya sudah terdeteksi tidak ada alergi, baru saya berani di kepala. Itu pun seperti keterangan saya tadi, kalau bisa menggunakan alkohol pad. Alkohol pad adalah sengatannya tidak langsung di kepala, tapi dengan alkohol pad langsung dicabut. Ini salah satu antisipasi untuk sengat di kepala. Cuman kalau misalkan untuk stroke, memang harus itu titiknya di kepala, karena masalahnya sebetulnya di situ. Tapi tetap kita menggunakan prinsip teratur dan terukur, harus di simptomnya dulu saja sebelum masuk ke kepala. Saya rasa sharing ini bagus semuanya. Nanti kita buat kesimpulannya dari Pak Bob, dari semuanya, menjadikan suatu SOP kita. Gitu aja Pak Didi, saya rasa. Baik, terima kasih Pak Bima. Bapak dan Ibu sudah 5 menit menjelang pukul 11. Terima kasih semua atas kehadirannya. Ini ada satu lagi sebenarnya dari Pak Hasan. Tapi mungkin nanti bisa kita share di diskusi kita sebelumnya terkait dengan model kartu, Pak. Kan Bapak ada pernah share di grup ya, nanti kita sampaikan juga ke Pak nanti teman-teman juga bisa melihat ada beberapa contoh mungkin kartu kendali pasien barangkali itunya. Baik. Kartu kendali pasien, kartu periksa. Kartu status. Ya, kartu status pasien. Oh iya, bisa. Ya. Baik, terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan selama hampir 1 jam ini menjadi manfaat semua bagi kita semuanya, dan terutama bagi Pak Bima. Terima kasih atas sharing ilmunya. Sama-sama. Dan Bapak dan Ibu, yang Ibu ini belum ada komentar ya, mudah-mudahan nanti kesempatan lain ada komentar. Bagi Bapak-Bapak yang sudah memberikan masukan, catatan, dan diskusinya yang sangat luar biasa, terima kasih. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Nanti kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Pak Bob. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Bob, terima kasih Pak Bob. Masukannya bagus Pak Bob. Hormat. Salam hormat saya dari Ambon ya. Ya Pak Bob. Oke, terima kasih. Buat semuanya, Pak Didi. Siap. Siap. Saya live ya, mau mengajar lagi nih, mau lanjut di jam 1.40. Ya. Oke, sip. Nah, ya, Pak Asrul. Siap. Oke, sip. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih.